Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang nutrition diagnosis ya. Kemarin kan sudah belajar tentang assessment sama screeningnya gitu ya. Sekarang kita kelanjutannya dari assessment. Kalau kemarin kan kita assessment itu kita bisa tahu apa saja sih sebenarnya problem pada orang ini begitu ya. Problemnya apa, faktor-faktor yang berkait apa dan sebagainya. Sudah diidentifikasi semua hal-hal yang mungkin berkaitan dengan penyakitnya. Sekarang kita belajar tentang gimana caranya kita bisa membuat diagnosisnya gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak sekali yang harus disampaikan gitu ya, terkait dengan nutrition diagnosis. Nanti mungkin teman-teman bisa baca-baca sendiri juga nanti di rumah ada bukunya, buku kuning gitu ya. Nanti bisa dicari International Dietitian gitu, apa ya, IDNT gitu ya namanya. Nanti kopiannya mungkin bisa ngopi di Organo, ada bukunya, nanti bisa dicek begitu ya. Untuk bukunya itu setiap orang wajib punya, karena nanti kalau misalnya teman-teman nggak punya dan teman-teman nanti harus bikin diagnosis, nanti pasti akan kebingungan gitu untuk penggunaan apa, term-term yang memang spesifik gitu ya untuk digunakan untuk diagnosisnya ya. Oke, nah mungkin ini sambil liburan ya, nanti teman-teman nggak apa-apa kalau misalnya masih sambil goleran di kasur gitu, nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan karena ini nanti kepake banget sampai semester-semester lanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham di sini, pasti nanti akan bingung gitu untuk menerapkan NCP-nya gitu, karena eh, ini susah banget gitu ya. Nutrition diagnosis ini susah banget, dan nanti kalau misalnya di dietetik teman-teman nggak paham ya, kita pasti akan marah gitu ya, pasti akan disalah-salahin. Kenapa ya? Karena ini jadi crucial part gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman salah satu part Bayar nggak? aja, satu part dari diagnosisnya, bisa jadi teman-teman nanti membunuh pasiennya begitu ya. Makanya eh, sebisa mungkin jangan sampai ada miss atau kesalahan satupun gitu ya, karena itu nanti akan berkaitan dengan kelanjutan dari kesehatan si pasiennya itu nanti gitu. Nah, kemarin sudah belajar ya, jadi NCP itu adalah suatu rangkaian gitu ya. Jadi dia adalah proses yang ini berkesinambungan dan berlanjut terus begitu ya. Jadi ketika pasien itu masuk di suatu rumah sakit, dia akan terus di asesmen, akan terus didiagnosis, akan terus diintervensi dan sebagainya. Dan itu akan berulang terus gitu ya. Sudah di monitoring, evaluasi, dicari salahnya di mana, yang tidak tepat di mana gitu ya. Kemudian di asesmen lagi, didiagnosis lagi dan sebagainya sampai pasiennya pulang. Jadi eh, dalam proses NCP itu nggak bisa dilepaskan satu persatu gitu ya. Nggak bisa, oh saya cuma mau ngerjain asesmen aja, saya nggak saya cuma mau ngerjain diagnosis aja, saya cuma mau ngerjain intervensi aja. Itu nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman harus bisa paham penyakitnya si pasien itu secara holistik gitu ya, secara berkesinambungan. Dan ini memang harus apa namanya, harus detail begitu ya, harus paham benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya, kira-kira apa yang akan terdampak dari penyakitnya dan apa yang bisa kita lakukan sebagai ahli gizi untuk bisa menyelesaikan masalahnya dia gitu. Jadi memang ya harus bisa belajar untuk memperdalam penyakitnya gitu ya, memperdalam penyakitnya, terus treatment yang diberikan secara medikal apa, sampai ke apa sih yang akan terjadi pada pasien itu kalau misalnya kita tidak melakukan ini atau kita harus melakukan itu dan sebagainya gitu ya. Jadi ya memang ini adalah proses of care gitu ya. Jadi namanya juga proses, berarti kan ada apa namanya, ada rangkaiannya, ada kesinambungannya begitu, dan ini tidak mudah begitu ya prosesnya. Dan teman-teman juga harus paham gitu kalau misalnya nutrition care proses itu ya jadi part penting dalam proses penyembuhan seorang pasien begitu ya. Dan diagnosis ini akan jadi part yang center partnya gitu ya, center partnya yang nanti akan menentukan kira-kira asesmen saya benar atau tidak. Kemudian intervensi monitoring dan evaluasinya saya nanti akan jadi seperti apa, dan kesinambungannya akan jadi seperti apa gitu. Kalau teman-teman nanti nggak benar dalam proses mendiagnosisnya,
ya pasti akan salah semua gitu ya, salah semua, entah nanti intervensinya, entah nanti monitoringnya, entah nanti perlakuan ke orang tersebut, edukasinya dan sebagainya begitu ya. Makanya kalau teman-teman nggak paham di nutrition diagnosisnya ya pasti akan kita salahin banget gitu ya nanti ketika teman-teman di dietetik, karena ya ini akan jadi part pentingnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak paham, teman-teman nggak bisa mendeteksi salahnya dia di mana, nggak bisa memprioritaskan salahnya dia di mana, problemnya di apa, ya pasti akan jadi temuan gitu ya, pasti akan jadi hal yang bisa apa namanya membuat teman-teman gagal dalam pemberian dietnya dia nanti ke depannya begitu ya. Makanya ya diagnosisnya ini harus jadi part yang harus teman-teman pelajari benar gitu ya, harus benar-benar teman-teman bisa paham dari A sampai Z-nya, bisa paham terminologinya, karena ya kalau misalnya teman-teman nggak paham ya sama aja bohong gitu ya, sama aja teman-teman kayak yang ngapusi pasiennya gitu ya, jadi bohongi pasiennya teman-teman atau jadi profesional padahal nggak profesional begitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman belajar ya harus benar-benar ini ya, harus benar-benar in charge begitu ya dengan apa yang teman-teman ambil gitu ya, resikonya, tanggung jawabnya begitu, karena ya nutrition care proses ini nggak bisa kalau misalnya belajarnya cuma setengah-setengah begitu ya. Jadi nanti ya teman-teman harus harus bisa lebih siap belajar yang lebih dalam gitu ya, karena ya clinical nutrition itu nggak semudah itu gitu ya, apalagi teman-teman di sini diposisikan ya setara dengan dokter yang sama punya diagnosis juga, yang sama-sama punya cara penyelesaiannya. Dan ya kalau misalnya teman-teman nggak bisa memposisikan diri seperti itu ya mending nggak usah kerja sebagai ahli gizi gitu ya. Makanya ya pasti akan kita gembleng habis-habisan teman-teman nanti dalam 6 bulan 1 tahun ke depan terkait dengan NCP-nya ini, karena ya kalau misalnya teman-teman nggak paham, nggak bisa, terus teman-teman kita turunkan ke rumah sakit yang malu satu FKM, yang malu satu universitas gitu ya, dan itu sering kali terjadi gitu ya. Jadi teman-teman diturunkan waktu magang ke rumah sakit, tapi teman-teman nggak bisa bikin diagnosis, nggak bisa bikin assessment, nggak bisa bikin monitoring evaluasi, ya sama aja bohong gitu ya. Yang disalahin ya nanti pastinya adalah dosennya. Kenapa kok nggak diajarin dari dulu-dulu? Padahal yang nggak mau belajar mahasiswanya kayak gitu. Jadi ya harus benar-benar, ini saya tekankan dari sekarang gitu ya, harus benar-benar bisa paham dengan baik, harus benar-benar bisa belajar sendiri dengan baik gitu ya terkait dengan nutrition care prosesnya ini. Soalnya ini nanti akan menentukan teman-teman nasibnya ke depan seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa di sini, ya berarti teman-teman tidak siap untuk kami luluskan gitu. Dan semua care proses ini, semua nutrition care proses itu harus didasarkan pada evidence gitu ya, pada bukti-bukti yang ditemukan pada pasien itu gitu ya. Nanti ketika teman-teman bikin diagnosis, ya harus benar-benar merujuk pada data-data dari pasiennya. Let's say misalnya teman-teman dapat pasien diabetes. Pasien diabetes itu kan pasti ada ininya ya, ada buktinya gitu ya. Entah nanti dibuktikan dengan HbA1c-nya, dibuktikan dengan apa gula darahnya, dibuktikan dengan apa dan sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa menemukan datanya itu, ya teman-teman nggak bisa bikin diagnosisnya gitu. Makanya ketika teman-teman belajar diagnosis ini, teman-teman harus sudah paham dulu apa namanya penyakitnya itu seperti apa, tanda-tandanya itu seperti apa gitu ya, supaya nanti kita bisa punya diagnosis yang kuat, yang diagnosis yang dia tuh buktinya ada gitu ya, nggak mengada-ngada begitu. Makanya teman-teman harus benar-benar paham penyakit dari orang tersebut dari A sampai Z gitu ya, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan berdasarkan dari evidence yang ditemukan pada pasien tersebut. Nah, ini seperti saya bilang tadi gitu ya, NCP itu adalah apa namanya alur yang berputar, alur yang dia akan terus dilakukan pada suatu pada seorang pasien sampai dengan pasiennya itu bisa dipulangkan gitu. Jadi ya kalau misalnya pasiennya di rumah sakit 3 bulan, 6 bulan, ya selama 3 bulan atau 6 bulan tadi pasiennya akan mendapatkan evaluasi terus, mendapatkan evaluasi terkait dengan apa namanya terkait dengan NCP-nya gitu ya. Karena NCP dari satu hari ke hari yang lain itu bisa berubah. Misalnya teman-teman dapat pasien diabetes tadi gitu ya. Pasien diabetes di hari pertama kita cek gula darahnya di angka 500 gitu misalnya. Kemudian dikasihlah obat-obat penurun gula darah. Besoknya
dicek lagi gula darahnya, oh tinggal 70 gitu ya, dikonsider sebagai gula darah yang stabil. Ya berarti kita nggak bisa kasih diet yang extremely low glucose-nya begitu. Jadi bisa aja itu akan berubah-berubah gitu ya, nutrition care prosesnya seiring dengan perkembangan dari pasiennya. Karena pasien di rumah sakit itu pasti akan berubah-berubah setiap harinya. Bisa dia membaik, bisa dia memburuk. Bisa dia tiba-tiba koma, bisa dia tiba-tiba sadar. Bisa dia hari ini sehat-sehat aja, bisa aja besoknya meninggal dunia. Jadi ya harus dikonsider gitu ya, harus diperhatikan gitu. Setiap perkembangan dari pasiennya itu pasti akan ada asesmen yang berbeda, pasti akan ada diagnosis yang berbeda, ada monitoring evaluasi yang berbeda, dan ada alur-alur proses-proses yang berbeda begitu untuk menanganinya. Makanya teman-teman ya harus bisa dari asesmennya harus tahu gitu ya apa yang harus saya nilai, apa saja bukti-bukti yang harus saya kumpulkan dan sebagainya, harus tahu diagnosisnya seperti apa, prioritas diagnosisnya kayak gimana, intervensinya nanti kayak apa, monitoring evaluasinya kayak apa, dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa bisa punya alur berpikir yang jelas begitu dan sistematik, karena ya sebagai ahli gizi seperti saya bilang tadi gitu ya, teman-teman nggak mungkin hanya tiba-tiba langsung ujuk-ujuk tahu diagnosisnya tanpa ngumpulin bukti-buktinya. Teman-teman nggak bisa intervensi tanpa tahu diagnosisnya itu dia apa gitu. Makanya harus diperhatikan gitu ya kesinambungan antara satu part dengan part yang lainnya. Nah ini nanti biasanya akan kita tanyain benar-benar gitu ya ketika dietetik, uh, misalnya kayak di diagnosis gitu ya. Diagnosisnya misalnya, oh diagnosisnya penurunan kebutuhan zat gizi gitu misalnya, dan zat gizi tertentu gitu, misalnya glukos dan sebagainya. Itu nggak ada buktinya gitu ya, nggak tahu gitu dia uh, dibuktikan dengan apa, dia nggak tahu tanda-tanda apa yang merujuk pada diagnosis tersebut dan sebagainya, ya itu pasti akan kita marahin habis-habisan gitu ya, karena teman-teman nggak bisa membuat suatu diagnosis tanpa teman-teman melakukan analisis menyeluruh pada pasien tersebut gitu. Makanya ini jadi step yang saling berkesinambungan, step yang saling berhubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa di satu part, ya pasti nanti ke ujungnya akan ngawur juga. Pasti akan nggak beres, pasti akan bikin pasiennya jadi mati besoknya gitu. Jadi ya resikonya teman-teman akan sangat besar sekali di sini gitu ya. Makanya jangan main-main sama ilmu gizi klinis ini gitu ya. Karena nanti once teman-teman kerja di rumah sakit dan teman-teman nggak bisa ngelakuin ini, ya better resign aja gitu ya. Karena ya teman-teman nggak punya kompetensinya itu, teman-teman nggak bisa untuk melakukan diet yang bagus, nggak bisa memberikan diet yang baik untuk pasiennya, ya yang jadi korbannya pasiennya mati di tengah jalan, ya kita nggak bisa tanggung jawab kalau kayak gitu gitu ya. Jadi ya itu jadi urusan teman-teman dengan pihak etikal di rumah sakit gitu, kalau misalnya teman-teman salah melakukan dan membuat diet yang baik gitu. Oke. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi gitu ya. Jadi ada step dan stepnya. Kita sekarang berada di step ketiga, di step diagnosis ini ya. Jadi di step ketiga ini nanti teman-teman akan membuat suatu diagnosis. Diagnosisnya ini nanti akan saya jelaskan gitu ya. Bedanya apa sih diagnosis yang dibuat oleh ahli gizi dengan diagnosis yang dibuat oleh dokter, perawat, dan sebagainya gitu ya. Karena setiap profesi pasti akan ada diagnosisnya sendiri-sendiri dan pasti akan ada mekanisme pembuatan diagnosisnya yang berbeda-beda gitu ya. Dan ini akan disesuaikan dengan hasil asesmennya, akan disesuaikan dengan hasil apa namanya, dengan hasil penilaian pasien tersebut gitu ya, yang mana itu biasanya akan merujuk pada kondisi kesehatan si pasien tersebut. Semakin banyak masalahnya, semakin banyak apa problem pada pasien tersebut, semakin banyak uh, data-data yang missing, semakin banyak orangnya tersebut kena penyakit, itu pasti diagnosisnya akan semakin banyak gitu ya, diagnosis secara kegizian ya. Nah, semakin banyak diagnosisnya, bisa jadi teman-teman tidak harus menyelesaikan saat itu juga. Bisa jadi teman-teman harus memprioritaskan salah satunya atau salah duanya sesuai dengan kondisi urgensitas dari pasiennya. Begitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya pasien diabetes dengan hipertensi, cancer, dan amputasi, begitu misalnya, mungkin diagnosis secara medisnya ada 4 gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu mana kira-kira di antara semua penyakit itu yang paling mengancam jiwa, yang tingkat urgensitasnya paling tinggi dan wajib untuk langsung diselesaikan saat itu juga begitu. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan gitu ya, membuat diagnosis dan menentukan prioritasnya di situ.
Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman eh, apa namanya eh, menemukan pasien gitu ya, oh pasiennya punya cancer gitu ya, cancer usus gitu ya, punya cancer usus disertai dengan sesak nafas dan kecelakaan lalu lintas gitu misalnya. Teman-teman tahu di situ ada kansernya stadium 4, tapi teman-teman yang diselesaikan pertama justru malah patah tulangnya karena KLL-nya itu nggak benar gitu ya, karena teman-teman harus tahu gitu ya kira-kira apa penyakitnya di antara semua penyakit yang dialami oleh pasien ini yang paling mengancam jiwanya gitu ya, yang paling mengancam jiwanya dan harus kita selesaikan segera begitu. Nah, itu yang harus teman-teman consider begitu ya selama dalam proses pembuatan diagnosisnya nanti. Nah, nutrition diagnosis ini sebenarnya adalah satu kalimat gitu ya, satu kalimat yang dia menunjukkan bahwa ada suatu masalah di situ, suatu masalah yang harus diidentifikasi pada pasiennya dan harus tahu kenapa masalah itu terjadi dan buktinya apa gitu ya. Jadi diagnosis gizi itu lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan diagnosis medis. Kenapa? Karena kalau diagnosis medis itu kan paling cuma oh ya udah ditulisnya cuma oh diabetes mellitus gitu ya, diabetes mellitus tipe 2 selesai gitu ya. Tapi kalau diagnosis gizi kita harus sampai menjelaskan kenapa sih pasien itu bisa kena penyakit itu gitu ya, tanda-tandanya apa begitu, dan tanda-tandanya harus bisa sesuai dan mendukung dari kesimpulannya kita gitu ya, kenapa kok bikin diagnosis seperti itu begitu. Nah, itu yang harus teman-teman consider begitu ya selama dalam proses pembuatan apa namanya, dalam proses pembuatan NCP di situ. Nah, ini yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi medical diagnosis sama nutrition diagnosis itu beda gitu ya. Kalau medical diagnosis itu biasanya hanya menjelaskan satu penyakit saja. Satu penyakit saja, dan itu biasanya ya kalimatnya pendek-pendek gitu ya. Type 2 diabetes mellitus selesai. Kalau ada complication-nya paling type 2 diabetes mellitus with cancer apa dengan kanker stadium 4 disertai dengan hipoglikemi et causa apa gitu ya misalnya. Jadi biasanya medical diagnosis itu ya hanya menjelaskan penyakitnya saja begitu ya, tidak menjelaskan kenapa sih penyakit itu terjadi dan apa namanya, dia biasanya adalah fixed term gitu ya. Jadi dia biasanya selama pasien itu dirawat itu biasanya tidak akan berubah kecuali ada penyakit-penyakit tambahan di situ. Jadi ya dari awal masuk rumah sakit sampai dia keluar rumah sakit ya tetap gitu ya diagnosisnya akan itu saja. Tapi kalau nutrition diagnosis itu beda gitu ya dengan medical diagnosis. Jadi nutrition diagnosis itu nanti akan disesuaikan dengan zat gizi apa sih yang bermasalah di situ gitu ya. Misalnya kayak type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus nanti kalau teman-teman udah dapat dietetiknya gitu ya, itu masalahnya tuh ada di proses penyerapan zat gizi karbohidrat gitu ya misalnya. Karbohidratnya nggak bisa ditelan dengan baik, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dicerna dengan baik begitu ya, sehingga dia ada eksesif glukos yang ada di dalam darahnya begitu ya. Makanya diagnosisnya harus berhubungan dengan uh, apa sih zat gizi yang bermasalah di situ gitu ya, apa sih zat gizi yang bermasalah di situ dan kira-kira kenapa gitu ya. Misalnya di sini ada dosanya eksesif karbohidrat intake gitu ya. Disebabkan karena apa namanya, ada kegagalan metabolisme karbohidrat di situ karena adanya insulin yang terlalu rendah misalnya dan sebagainya. Dibuktikan dengan apa? Misalnya, dibuktikan dengan gula darahnya dia yang terlalu tinggi, dibuktikan dengan HbA1c-nya terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi nutrition diagnosis itu satu kalimat penuh begitu ya, satu kalimat penuh yang dia menjelaskan banyak hal gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang apa saja item-item yang harus teman-teman cantumkan di dalam nutrition diagnosis di situ. Dan seperti saya bilang tadi, nutrition diagnosis itu nggak bisa tetap dari satu hari ke harinya gitu ya. Kalau medical diagnosis ya udah, kalau misalnya dia sudah didiagnosis itu biasanya 1 minggu 2 minggu nggak berubah gitu ya. Sedangkan kalau nutrition diagnosis dia ya bisa berubah seiring dengan perkembangan dari pasiennya. Kayak tadi gitu ya, misalnya hari pertama dia gula darahnya 500. Hari kedua gula darahnya tiba-tiba jadi 30 karena terlalu banyak akar dosa dan sebagainya gitu ya. Eh, Hari ketiga naik lagi jadi 1.200, hari keempat turun lagi jadi 200 gitu ya.
itu pasti akan memiliki diagnosis yang berbeda-beda, akan memberikan treatment yang berbeda-beda begitu. Sehingga ya harus kita evaluasi terus gitu ya, perkembangan dari pasiennya tadi gitu ya, sesuai dengan apa namanya, standar diet yang memang harus kita terapkan di situ gitu. Jadi nutrition diagnosis itu nggak boleh dia sama dari hari pertama sampai hari terakhir gitu ya. Kalau misalnya sama terus ya pasti akan kita salahin dong pasti, karena ya setiap harinya pasti akan ada perkembangan dan perubahan dari pasien itu, bisa membaik, bisa memburuk, bisa hari ini sehat, besoknya tiba-tiba masuk UGD gitu ya. Hari ini sehat, besoknya masuk ICU. Hari ini sadar, besoknya bisa nggak sadar gitu. Dan itu pasti akan sangat fluktuatif sekali di rumah sakit gitu. Jadi nutrition diagnosis bisa sangat bervariasi sekali, perubahannya bisa sangat secepat itu, dan pastinya harus menilai dari apa perkembangan dari pasiennya. Nah, ini contohnya gitu ya, contoh dari nutrition diagnosis dan juga medical diagnosis. Kalau medical diagnosis misalnya yang pertama gitu ya, oh dia medical diagnosisnya diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Tapi kalau di diagnosis gizi itu panjang gitu ya. Ya, jadi dia harus satu kalimat utuh yang di dalamnya ada komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kesukaan jajan manis dibuktikan oleh konsumsi karbohidrat lebih dari 65% dan kadar gula darah yang tinggi gitu. Jadi diagnosis gizi itu sebenarnya ada 3 part yang harus teman-teman cantumkan di situ. Kita singkatnya dengan PES gitu ya. PES itu apa sih? PES itu adalah problem, etiologi, dan sign and symptom. Problemnya apa? Masalahnya apa gitu ya? Masalahnya harus dilihat dari tanda-tandanya dia. Harus dilihat dari asesmennya dia. Oh, ternyata pasien diabetes itu masalahnya adalah dia nggak benar nih konsumsi glukosnya, konsumsi gula sederhananya gitu. Nah, itu bisa dijadikan problem. Misalnya di sini, oh asupan karbohidratnya nggak baik, terlalu banyak uh, uh, apa namanya asupan karbohidratnya dan sebagainya begitu ya. Itu dikatakan sebagai problem. Kemudian harus ada berkaitan dengannya ini. Ini jadi fixed term-nya. Jadi berkaitan dengan dan dibuktikan oleh itu jadi fixed term-nya. Jadi itu harus ada di setiap diagnosis gizi begitu ya. Nggak boleh ada perubahan kalimat, tidak boleh ada perubahan struktur begitu ya. Jadi berkaitan dengan dan dibuktikan oleh ini sudah fixed term. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bikin diagnosis dan nggak ada berkaitan dengan dan dibuktikan olehnya, ya otomatis akan kita salahin, gitu ya. Otomatis akan kita langsung coret diagnosisnya. Karena ya salah, teman-teman tidak menyesuaikan dengan standar diagnosis yang memang dibuat secara internasional gitu. Kemudian selain problem ada lagi etiologi gitu ya. Etiologi itu adalah sebabnya. Kenapa sih kejadian problem itu terjadi gitu ya. Misalnya di sini oh dia berkaitan dengan etiologinya adalah kesukaan jajan manis gitu ya misalnya. Nah, ini bisa bisa sangat bervariasi sekali begitu ya tergantung dari problemnya gitu ya. Kalau teman-teman sudah punya buku IDNT yang kuning gitu ya, yang apa yang tebel itu ya, yang punyanya ada American Dietetics Association, itu di situ ada banyak pilihannya gitu sebenarnya. Ada banyak pilihan dari etiologi dan sign dan symptom yang merujuk pada problemnya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja problemnya apa. Di situ nanti tinggal milih etiologinya kira-kira apa yang masuk akal dan sesuai dengan pasien ini gitu ya. Jadi nanti ya udah, pokoknya teman-teman harus baca itu gitu ya. Mau nggak mau bahwa caranya selesai semester ini harus sudah hatam gitu ya. Karena ya kalau misalnya teman-teman nggak paham, teman-teman nggak bisa, teman-teman nggak baca, ya teman-teman nggak akan paham gitu ya untuk uh, membuat diagnosis gizi yang tepat dan baik dan benar begitu ya. Makanya teman-teman harus lihat dulu bukunya, dibuka, dilihat etiologinya apa, problem-problemnya apa, dan simptom yang membuktikan itu apa saja. Nah, di situ sudah ada pilihan-pilihannya biasanya. Misalnya, oh dia excessive carbohydrate intake misalnya. Itu nanti etiologinya sudah banyak di situ. Oh, ternyata satu bisa jadi karena kebiasaan makannya. Dua bisa jadi karena gangguan metabolismenya. Tiga bisa jadi karena gangguan apa namanya penyerapannya. Empat bisa jadi karena kekurangan enzim. Lima bisa jadi karena apa namanya adanya makanan di rumah itu. 6 bisa jadi karena kebiasaan makan di kantornya begitu ya, healthy lifestyle-nya nggak benar begitu ya, dan sebagainya begitu ya. Makanya teman-teman harus bisa menyesuaikan etiologinya ini apa yang paling menyesuaikan
dengan tanda-tanda yang ada pada pasiennya ini gitu ya. Kalau kemarin kan sudah ada ya di asesmen itu kan ada ABCD-nya ya. Ada antropometriknya, ada biochemicalnya, ada klinikalnya, dan juga ada dieterinya. Ya teman-teman tinggal ambil aja gitu ya data-data dari ABCD tadi. Kira-kira di antara itu mana yang paling bermasalah dan paling berhubungan dengan problemnya kita. Jadi nanti itu akan dipakai untuk dibuktikan olehnya gitu ya, dibuktikan oleh sign dan simptomnya gitu ya. Oh ternyata gula darah terlalu tinggi. Oh ternyata dia punya insulin yang terlalu rendah di dalam tubuhnya. Oh ternyata dia punya gangguan metabolisme, ada IBD, IBS dan sebagainya. Ya itu bisa dituliskan gitu di dalam diagnosis gizinya di bagian sign dan simptomnya. Jadi nanti teman-teman harus bisa merujuk pada asesmennya gitu ya. Kalau teman-teman nggak benar asesmennya, ya pasti nggak akan benar diagnosis gizinya. Kalau teman-teman salah di diagnosis gizinya, biasanya akan berkaitan juga dengan asesmennya yang nggak baik begitu ya, karena tidak bisa membuktikan apa sih sebenarnya problemnya dan apa sih tanda-tanda di dalamnya gitu. Kalau misalnya memang diagnosisnya itu berkaitan dengan karbohidrat, ya dan simptomnya dikaitkan gitu ya dengan karbohidrat. Misalnya di sini ada ya kadar gula darah yang tinggi. Bisa jadi di asesmennya itu apa namanya buktinya banyak, ada kolesterol, ada protein, ada apa namanya ada kadar hemoglobin, ada kadar neutrofil dan sebagainya begitu ya. Nah, itu harus dipilih mana kira-kira di antara sign dan simptom itu yang bisa merujuk dan memperkuat adanya temuan problem pada orang tersebut gitu. Kalau problemnya adalah di karbohidratnya, berarti ya sign dan simptomnya harus merujuk pada karbohidratnya. Nggak usah dicantumkan semuanya gitu ya, nggak usah dicantumkan hemoglobinnya, neutrofilnya dan sebagainya gitu ya. Harus benar-benar sesuai dengan problemnya. Kalau di situ problemnya adalah masalah imunitas, buktinya juga sel imunnya gitu ya. Kalau di situ masalahnya adalah di masalah apa namanya protein gitu ya, serapan asupan protein, ya nanti sign dan simptomnya juga harus bisa membuktikan serapan asupan proteinnya gimana gitu ya. Misalnya dilihat dari albuminnya, dilihat dari ada edema atau tidak dan sebagainya. Jadi harus ada kesinambungan antara problemnya, etiologinya, dan sign dan simptomnya gitu. Jadi nggak boleh apa namanya problemnya bicara tentang karbohidrat, etiologinya kok bicara tentang protein, sign dan simptomnya bicara tentang lemak, ya nggak nyambung gitu ya. Makanya harus kalau misalnya punya problem satu, buktikan problemnya itu, gitu. Harus berkesinambungan. Kalau problemnya karbohidrat, buktikan juga dengan masalah karbohidratnya dia di mana, begitu ya, diambil dari data-data asesmennya dia. Kemudian contoh kedua gitu ya, ini trauma kepala berat gitu. Contohnya ya, kalau diagnosis medisnya trauma kepala berat, et causa itu karena gitu ya, dikarenakan KLL. KLL itu kecelakaan lalu lintas gitu misalnya. Nah, nanti kalau misalnya di rumah sakit itu banyak diagnosis medis yang mungkin teman-teman harus rajin-rajin baca ya, harus rajin-rajin apa namanya harus rajin-rajin lihat rekam medis gitu ya, rajin-rajin lihat kasus-kasus gitu ya, karena banyak singkatan-singkatan, banyak sebutan-sebutan yang mungkin tidak familiar gitu ya, tidak diajarkan di kampus dan sebagainya. Makanya harus tahu gitu ya, kalau misalnya dia diagnosis medisnya seperti ini, kira-kira problemnya apa. Nah, di sini kalau diagnosis gizinya, contohnya adalah seperti ini. Peningkatan kebutuhan energi berkaitan dengan multiple trauma dibuktikan dengan hasil pengukuran kalorimetri, gitu ya. Jadi ada buktinya, ada etiologi yang jelas di sini, ada kesinambungannya begitu. Kalau misalnya masalah dari energi, ya buktikan sign dan simptomnya apa di situ. Bisa dengan hasil food recall, bisa dengan hasil SK5Q, bisa dengan hasil apa namanya misalnya penurunan berat badan gitu ya, misalnya ada breakdown lemak terlalu banyak di dalam tubuhnya dan sebagainya, itu pun juga boleh gitu ya menjadi bukti yang mendukung adanya problem pada pasien tersebut gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman bisa pahami begitu ya, bahwa diagnosis gizi itu sangat flowy gitu ya, sangat uh, berkesinambungan, sangat mengalir dan sangat bisa berubah dengan sangat cepat begitu, karena ya sign dan simptomnya pasti akan sangat cepat berubah begitu ya pada orang-orang seperti ini.
Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya, diagnosis itu ada tiga elemennya, gitu ya. Jadi diagnosis itu ada problem, etiologi, dan simptom. Dan tiga-tiganya ini harus ada di dalam diagnosis gizi. Kalau teman-teman cuma nuliskan problem dan simptomnya aja, pasti salah. Kalau teman-teman hanya nulis problem dan etiologinya saja, pasti salah juga. Apalagi kalau teman-teman hanya nuliskan etiologinya saja dan simptomnya, itu juga pasti salah gitu. Karena harus ada ketiga-tiganya dan teman-teman harus tahu gimana caranya supaya bisa eh, me- apa namanya, mengkoherenkan gitu ya, membuat jadi satu kesinambungan begitu. Karena ya teman-teman harus bisa mendukung gitu ya problemnya apa dengan sign dan simptom yang sesuai gitu. Jadi nggak boleh kalau problemnya itu bicara tentang kurangnya asupan serat, tapi sign dan simptomnya bicaranya tentang kolesterolnya terlalu tinggi dan sebagainya. Itu nggak nyambung gitu ya. Makanya harus bisa tahu gitu ya kira-kira di antara sekian banyak tanda-tanda gitu ya pada orang tersebut, di antara sekian banyak tanda-tanda pada orang tersebut, kira-kira mana yang mendukung problemnya pada orang tersebut gitu. Jadi ini harus sangat kuat gitu ya, karena diagnosis ini akan jadi baseline untuk teman-teman membuat intervensinya seperti apa, monitoring evaluasinya seperti apa. Kalau teman-teman nggak kuat di sininya, pasti nanti akan sangat mudah sekali dibantah begitu diet-diet yang teman-teman buat begitu. Makanya harus firm dulu gitu ya. Diagnosisnya harus harus firm dulu, harus benar-benar ada bukti yang jelas, harus benar-benar ketahuan sebabnya apa dan problemnya pun juga harus jelas di situ. Nah, ini kenapa sih harus saling berkaitan gitu ya? Karena etiologi itu menjelaskan problem, sign dan symptom juga menjelaskan problem, dan problem ini yang akan kita coba untuk selesaikan. Jadi, sebisa mungkin teman-teman harus tahu uh, apa namanya masalahnya dia itu apa dan bisa nggak kita selesaikan secara kegizian. Biasanya misalnya, oh dia masalahnya itu ada di autoimmunity. Teman-teman kemarin sudah belajar ya autoimmunity. Masalahnya ada di autoimmunity. Tapi pasien ini eh, apa namanya tidak ditemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan masalah pada gizinya. Yang masalah adalah di sistem pengobatannya dia. Ya ini tidak bisa kita anggap sebagai gizi diagnosis gizi gitu ya. Karena dia tidak bisa kita intervensi, tidak bisa kita selesaikan secara kegizian. Jadi kalau misalnya tidak bisa kita selesaikan secara kegizian, mau tandanya seberat apapun, ya itu nggak boleh dijadikan diagnosis gitu ya. Nggak boleh dijadikan diagnosis gizi gitu. Makanya harus tahu, harus bisa memilih mana yang bisa kita selesaikan, mana yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau bisa kita selesaikan, kira-kira problem utamanya ada di mana? Kalau tidak bisa kita selesaikan, ya langsung eliminasi aja. Harus langsung dibuang aja gitu ya. Daripada teman-teman pusing-pusing sendiri, tapi teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain untuk pasien itu. Jadi, harus teman-teman harus bisa memetakan kira-kira masalahnya di mana. Kalau orang diabetes gitu ya, oh dia masalahnya ada di karbohidrat kompleksnya, ada di cairannya, ada di asupan lemaknya, ada di obesitinya dan sebagainya. Tulis aja dulu semua gitu ya. Tulis aja dulu nutrition diagnosisnya gitu ya. Kira-kira sign dan symptomnya apa dan sebagainya. Cuma dari sekian banyak diagnosis yang teman-teman buat itu harus tahu yang bisa teman-teman selesaikan saat itu yang mana yang bisa teman-teman prioritaskan itu yang mana duluan, mana yang paling mengancam jiwa dan sebagainya gitu ya. Makanya diagnosis itu harus apa namanya harus tepat gitu ya, harus bisa menggambarkan apa namanya permasalahan dia itu apa dan kira-kira bisa nggak kita menyelesaikannya secara kegizian gitu. Jadi nanti itu akan menggambarkan diagnosis yang baik gitu ya. Kayak tadi contohnya yang di depan tadi. Nah, ini problem gitu ya. Kita bahas satu-satu dari komponen-komponen. Problem atau dalam diagnosis gizi atau masalah dalam diagnosis gizi itu menggambarkan kondisi yang dapat berpengaruh terhadap perubahan status gizi. Di sini, kalau di buku kuning IDNT yang teman-teman nanti harus baca, itu biasanya problem itu ada uh, ciri khasnya gitu ya. Ada kata-kata sifat yang merujuk pada masalah yang memang harus diselesaikan. Misalnya di sini ada altered gitu ya, atau perubahan, ada impaired penurunan, kegagalan, ketidakmampuan. Kemudian ada inappropriate
ada increase atau decrease, ada potential fall, ada acute of chronic dan sebagainya gitu. Jadi ini biasanya adalah masalah-masalah yang harus teman-teman selesaikan dari kondisi pasiennya itu. Kalau misalnya masalahnya obesity gitu ya, berarti kan ada eksesif gitu ya, ada peningkatan, ada penurunan kebutuhan dari zat gizi tertentu gitu ya. Jadi bikin aja problemnya penurunan uh, apa namanya asupan energi misalnya, atau energi yang ada kuat atau apa gitu ya. Jadi biasanya ada term-term yang khas begitu ya, yang bisa dinyatakan dalam problem di situ. Nah, itu problem gitu ya. Yang kedua adalah etiologi. Etiologi ini bisa banyak banget, bisa sangat bervariasi begitu ya. Dan ini harus bisa menjelaskan kenapa sih problemnya itu terjadi begitu ya, secara patofisiologi, secara psikososial, secara situasional, dan juga secara cultural gitu ya. Jadi ini teman-teman harus benar-benar bisa baca dulu gitu ya, baca dulu IDNT-nya. Di situ ada banyak sekali pilihan-pilihan yang mungkin bisa disesuaikan dengan etiologinya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya bukunya, coba dibolak-balik dulu gitu ya, dilihat-lihat dulu apa namanya diagnosis-diagnosis yang mungkin terjadi, apa namanya problem-problem yang mungkin terjadi. Di situ sudah ada pasangan-pasangan etiologi yang sesuai begitu ya, yang tinggal teman-teman bisa pilih aja begitu. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan patofisiologinya si pasien ini. Makanya kemarin teman-teman kita suruh bikin patofisiologi. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu alurnya yang salah pada pasien ini itu apa. Masalahnya itu terjadi karena apa gitu ya. Misalnya nih, kalau diagnosis gizi, diagnosis medisnya uh, diabetes mellitus tadi gitu ya. Teman-teman bikin problemnya apa namanya? Problemnya uh, asupan asupan karbohidratnya berlebih begitu ya. Itu etiologinya kenapa kok bisa bisa pasiennya itu punya pola makan yang berlebihan seperti itu gitu ya. Misalnya yang pertama, oh etiologinya karena ketidakmampuan menahan nafsu makan gitu misalnya. Atau bisa juga karena kebiasaan makan makanan yang manis gitu misalnya, tidak suka air putih gitu misalnya. Jadi itu harus diidentifikasi dulu semuanya begitu ya. Makanya selama dalam proses asesmen, teman-teman harus punya asesmen yang detail gitu ya. Teman-teman harus punya asesmen yang bisa menyeluruh gitu ya. Kenapa? Ya karena itu akan menjelaskan gitu ya. Akan menjelaskan kenapa pasien itu bisa terjadi gitu. Problem itu bisa terjadi. Oke. Nah, itu yang harus teman-teman apa namanya? Teman-teman petakan dulu begitu ya, patofisiologinya itu apa, kemudian itu nanti akan menjelaskan problemnya itu apa yang terjadi pada pasien itu. Nah, itu bisa sangat bervariasi sekali begitu ya. Bisa jadi orang diabetes tapi dia nggak nafsu makan, bisa jadi begitu ya. Itu etiologinya akan berbeda lagi dibandingkan dengan orang diabetes yang dia obes, yang memang nafsu makan nggak bisa dikontrol. Misalnya ada, oh ternyata dia punya FAD, begitu, punya apa namanya, eating disorder gitu misalnya, dan sebagainya. Itu juga bisa dijadikan sebagai etiologi. Pokoknya etiologi itu adalah pattern-nya atau mekanismenya gitu ya, mekanisme kenapa penyakit itu terjadi gitu ya. Jadi di sini bukan lagi menuliskan diagnosis medisnya. Kalau misalnya teman-teman nulis penurunan kebutuhan karbohidrat gitu misalnya, penurunan kebutuhan karbohidrat atau uh, apa namanya asupan karbohidrat yang terlalu berlebih begitu ya, disebabkan karena diabetes mellitus. Iya, pasti akan kita salahkan begitu ya, karena tidak boleh ada diagnosis medis yang tertulis di dalam diagnosis gizi gitu ya. Teman-teman harus tahu pathway-nya itu apa. Misalnya, oh dia punya resistensi insulin, oh dia punya apa namanya kesalahan metabolisme dan sebagainya, dijelaskan di situ kenapa gitu ya, why-nya itulah why, kenapa kok problem itu bisa terjadi gitu ya. Makanya teman-teman harus benar-benar detail dulu. Kalau patofisiologinya nggak bagus, teman-teman nggak tahu, nggak paham masalah penyakitnya dia di mana, itu ya pasti akan ngawur juga semuanya nanti ke belakangnya gitu. Dan ini bisa juga berupa cultural gitu ya. Misalnya, oh ada underweight gitu ya misalnya. Ada underweight pada anak-anak. Kenapa kok anaknya itu underweight? Kalau kita periksa nafsu makannya baik kok, dia bisa makan dengan baik. Ternyata masalahnya ada di akses pasarnya terlalu jauh gitu misalnya. Itu pun juga bisa jadi etiologi gitu ya. Jadi uh,
apa namanya ketidakmampuan untuk mengakses makanan, apa namanya ada belief-belief tertentu itu pun juga bisa menjadi etiologi begitu misalnya oh ternyata di daerah tersebut memang punya kepercayaan untuk makan tanah gitu misalnya ampo dan sebagainya gitu ya itu kan juga belief gitu ya cultural belief gitu yang mana itu ya memang masalahnya karena cultural gitu ya itu boleh digunakan sebagai etiologi yang penting etiologi ini adalah eh, apa namanya kenapanya gitu ya kenapa sih problem itu terjadi gitu ya dan nanti biasanya kalau kita sudah masuk ke intervensi nanti akan dijelaskan waktu intervensi begitu ya intervensi itu harus bisa menyelesaikan etiologinya ini gitu ya kalau dia masalahnya ada di nafsu makannya yang berlebihan ya nanti intervensinya kita bantu untuk menurunkan nafsu makannya. Kalau dia di etiologinya itu ternyata masalahnya ada di apa namanya kegagalan metabolisme ya nanti di intervensinya kita bantu untuk memperbaiki metabolismenya dia gimana caranya bisa kita potong-potong misalnya apa namanya ikatan-ikatannya bisa kita bantu dengan pemberian makanan yang pH-nya sesuai misalnya dan sebagainya jadi etiologi ini adalah tujuan apa tujuan dietnya kita, tujuan dietnya kita itu harus bisa menyelesaikan si etiologinya ini dan problemnya gitu. Nah, ini biasanya akan dihubungkan dengan RT gitu ya. Kalau di luar negeri bilangnya RT atau related to. Kalau di Indonesia ini dibilangnya berkaitan dengan. Jadi ya harus ada gitu ya, harus ada kata pengantarnya yang ini harus ada di semua diagnosis teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin diagnosis kemudian nggak ada berkaitan dengannya, ya teman salah pasti. Karena tidak bisa menjelaskan etiologinya gitu ya kalau tidak ditambahkan berkaitan dengannya tadi gitu. Nah, ini sama dengan yang nanti di sign dan symptomnya gitu ya. Jadi sign dan symptomnya itu nanti uh, harus ada kata pengantarnya juga, yaitu dibuktikan dengan gitu ya, dibuktikan dengan. Jadi berkaitan dengan dan dibuktikan dengan gitu. Jadi ada dua term yang harus di apa namanya dituliskan gitu di dalam setiap diagnosis. Nah, berikutnya adalah uh, sign dan symptom gitu ya. Sign dan symptom ini adalah tanda-tandanya begitu ya, tanda-tandanya yang memperkuat kenapa sih kita harus bikin problem yang seperti itu gitu ya. Sign dan symptom ini beda gitu ya. Kalau symptom itu data subjektif, kalau sign itu data objektif. Bedanya di mana? Kalau sign itu lebih ke misalnya data-data biokimia gitu ya yang dia diperiksa dengan alat dan sebagainya gitu ya. Sedangkan kalau simptom itu lebih ke feeling gitu. Misalnya, oh dia ada rasa sakit di perut gitu misalnya. Kan itu nggak ada ininya, nggak ada alat ukurnya begitu ya. Kecuali nanti bisa diukur gitu. Misalnya, oh rasa nyeri di perut skalanya berapa gitu misalnya. Jadi apa namanya ada data subjektif dan data objektif yang bisa kita pakai untuk memperkuat problemnya dia begitu dan ini harus ada kata penghubungnya itu dibuktikan oleh atau kalau misalnya dalam bahasa Inggris as evidence by gitu jadi ini nanti akan menggambarkan ini urgent nggak sih penyakitnya itu apa problemnya itu gitu ya urgent nggak sih problemnya kemudian kira-kira namanya sudah firm belum problemnya ini kira-kira kita bisa nggak sih bawa problemnya ini untuk di intervensi berikutnya begitu ya. Kalau sign dan simptomnya itu lebih ke medical gitu misalnya, oh ternyata apa namanya dia masalahnya ada di hemoglobin, ada di apa namanya neutrofil gitu ya. Misalnya anaknya demam berdarah demam berdarah, kemudian masalahnya ada di neutrofil, yang mana itu cuma bisa disembuhkan dengan pemberian obat-obatan tertentu. Ya itu nggak bisa kita gunakan sebagai sign dan simptom gitu ya karena tidak ada cara secara kegizian yang bisa menyelesaikan uh, apa namanya yang bisa menyelesaikan masalah orang tersebut gitu ya jadi kalau misalnya dia hanya bisa diselesaikan secara medis ya nggak usah dituliskan gitu ya kita hanya tuliskan apa yang kira-kira bisa bisa kita selesaikan secara kegizian gitu ini sudah tadi ya formatnya PS
Kemudian, nah ini contohnya gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya ini ya, asupan lemak berlebih. Ini biasanya memang ada kode-kodenya. Nanti kalau teman-teman buka buku IDNT gitu ya, yang warna kuning, itu biasanya sudah ada kode-kodenya gitu ya. NI 562, NI 2.1, NI 1.1, NC 142 gitu ya, dan sebagainya. Jadi setiap problem, setiap spesifikasi problem itu akan punya eh, kode-kodenya masing-masing gitu ya, dan kode-kodenya ini berbeda untuk setiap problem gitu. Misalnya di sini asupan lemak berlebih NI 562 berkaitan dengan tingginya asupan makanan gorengan dan roti, dibuktikan oleh diet history-nya, food recall-nya, dan juga kadar lemak di dalam tubuhnya. Ini kan sudah form banget ya. Nanti biasanya akan bisa kita tuliskan juga misalnya, oh kolesterolnya 272 misalnya. Kemudian dari hasil food recall-nya kadar lemak asupan lemaknya sama dengan 700 gram gitu misalnya. Nah, itu boleh dituliskan gitu ya. Jadi semakin banyak sign dan simptomnya, semakin kuat sign dan simptomnya, itu akan semakin firm juga diagnosis yang kita punya gitu. Kemudian kedua gitu ya, kesulitan menelan NC1.2 berkaitan dengan massa. Massa itu adanya jendolan gitu ya, atau benjolan di daerah esofagus oleh diet hasil ronsen yang menandakan adanya massa di daerah esofagus gitu ya. Jadi tanda itu bisa berupa hasil ronsen, bisa berupa hasil cek lab darah, bisa berupa hasil MRI, bisa berupa hasil wawancara, recall, dan sebagainya. That's why teman-teman harus bisa tuliskan semua di dalam asesmennya. Jangan tiba jangan tiba-tiba ada di dalam diagnosis, tapi teman-teman nggak nulis di asesmennya. Itu juga salah. Karena kalau misalnya tiba-tiba keluar ada tanda-tanda itu berarti goib gitu ya. Kita anggapnya tanda-tanda goib. Jadi kita nggak pengen pasiennya salah dalam penilaian begitu ya, dan sign dan simptom ini nanti akan dijadikan baseline untuk monitoringnya, karena kita sudah tuliskan di situ misalnya oh dibuktikan dengan adanya hiperlipidemia gitu ya. Hiperlipidemia itu buktinya apa? Buktinya kadar kolesterolnya dan sebagainya. Untuk mengukur keberhasilan diet kita itu ya kita harus lihat kadar kolesterolnya dalam waktu yang berjenjang gitu ya. Nanti misalnya 1 bulan lagi dicek, 2 bulan lagi dicek ada penurunan atau tidak begitu. Kalau misalnya ada penurunan ya berarti uh, diagnosis berikutnya itu harus sudah menyesuaikan tanda yang berbeda begitu. Jadi uh, harus senantiasa berubah gitu ya, harus senantiasa ber apa namanya ber uh, berubah semua begitu ya, diagnosisnya seiring dengan perkembangan dari pasiennya. Ini contohnya PS. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya, misalnya P-nya moderate chronic chronic disease or condition related to malnutrition gitu ya. E-nya apa? E-nya altered metabolic and inflammatory response in cancer gitu ya. Ini biasanya nanti teman-teman baru akan bisa tahu gitu ya etiologinya. Oh, ternyata gini toh pathway-nya. Oh, ternyata gitu toh masalahnya dan sebagainya. Itu setelah teman-teman paham patofisiologinya dulu. Kalau misalnya patofisiologi sudah paham, biasanya etiologinya akan dengan sangat mudah sekali teridentifikasi gitu ya. Dan ini memang harus butuh latihan karena memang nggak bisa kalau teman-teman uh, nggak latihan gitu ya, nggak berusaha untuk membuat sendiri untuk diagnosisnya tadi gitu ya. Kemudian as evidence by-nya, sign dan symptomnya misalnya, oh dia Z-score-nya sekian, oh dia ada penurunan berat badan, oh dia hasil recall-nya sekian, gitu ya, dan sebagainya. Semakin banyak sign dan symptomnya, itu akan semakin jenuh diagnosisnya, akan semakin kuat problemnya, itu menunjukkan bahwa itu loh problem yang harus kita selesaikan duluan, gitu. Jadi nanti bisa aja teman-teman dalam satu pasien gitu ya, diagnosis gizinya itu bisa 10, 11, 12 gitu ya, 15, 20 begitu misalnya. Bisa seperti itu gitu ya. Cuma kita harus bisa menentukan prioritas gitu ya. Kayak kemarin saya bilang di kuliah saya sebelumnya gitu ya. Ketika teman-teman bikin diagnosis, itu teman-teman harus bisa menentukan prioritasnya, mana yang kira-kira paling mengancam jiwa, mana yang kira-kira harus diselesaikan duluan, dan mana yang kira-kira achievable pada hari itu gitu ya. Jadi nggak semua harus bisa diselesaikan hari itu gitu ya. Kalau misalnya memang tidak bisa diselesaikan hari itu ya nggak usah ditulis gitu ya diagnosisnya.
karena itu nanti akan menyesuaikan. Let's say misalnya kayak apa namanya, penanganan gizi buruk. Penanganan gizi buruk kan ada step by stepnya ya. Misalnya dari F75 dulu ke F100, F150, habis itu makanan lunak, makanan biasa dan sebagainya. Nah, itu kan pasti akan berbeda-beda diagnosisnya, pasti akan berbeda-beda juga intervensinya. Makanya harus dilihat gitu ya, masalahnya dia apa dan urgent atau enggak begitu. Kalau misalnya teman-teman bikin diagnosis misalnya punya pasien gitu ya, punya pasien dia punya diabetes dengan amputasi dan ada koreng gitu ya, ada koreng di kakinya misalnya. Eh, Teman-teman boleh bikin semua diagnosisnya, diagnosis yang terkait dengan diabetesnya, terkait dengan apa namanya, terkait dengan amputasinya, sama terkait dengan korengnya di kakinya. Semuanya bisa diselesaikan secara kegizian, cuma harus ada prioritasnya. Mana yang kira-kira lebih mengancam jiwa? Kalau yang lebih mengancam jiwa yang terkait dengan diagnosisnya, dengan diabetesnya, yaitu dia prioritaskan, harus dijadikan diagnosis yang utamanya dulu begitu. Nanti yang lain-lainnya itu menyesuaikan. Kalau misalnya dia memang tidak mengancam jiwa, ya kita selesaikan dulu yang masalah utamanya dulu, baru kita bawa masalah-masalah tambahan berikutnya begitu. Jadi nggak harus kok semuanya dibikinkan diagnosis, semuanya dibikinkan diet tertentu begitu ya. Tapi teman-teman harus tahu gitu ya. Ketika teman-teman bikin diagnosis, teman-teman harus tahu mana yang top priority, mana yang harus diselesaikan duluan, mana yang kira-kira mengancam jiwanya si pasien tersebut. Ini masih alurnya gitu ya. Nah, ini alur ininya NCP chain komponennya gitu ya. Assessment itu kan dia akan membawa evidence, akan membawa bukti. Buktinya ini akan dipakai untuk membuat diagnosis. Diagnosis ini harus merujuk pada etiologi. Etiologinya ini yang akan kita bawa ke dalam intervensi. Kalau misalnya di dalam etiologinya tadi bilang kalau oh ternyata dia masalahnya ada di behaviornya dia yang apa terlalu banyak minum alkohol gitu misalnya, ya kita intervensinya harus sesuai dengan masalah alkoholnya dia. Kalau misalnya intervensinya nanti malah bahas tentang, oh saya mau kok kasih dia serat gitu ya, oh saya mau kasih dia kacang-kacangan gitu biar gula darahnya bagus dan sebagainya, ya nggak nyambung gitu ya. Makanya ketika teman-teman sudah tahu diagnosisnya dan etiologinya, itu nanti akan dibawa sampai ke intervensinya. Itu harus berkesinambungan semua begitu ya, sampai ke outcome akhirnya begitu. Makanya ini nggak boleh teman-teman belajar cuma diagnosisnya doang, nggak boleh belajar cuma asesmennya doang, nggak boleh belajar intervensinya doang. Karena nanti teman-teman ketika di dietetik begitu ya, itu nanti akan ada presentasi semuanya dan nanti akan digilir semuanya maju untuk menjelaskan masalah pada pasien tersebut dan kita bisa random banget gitu ya, random banget teman-teman. Ya kamu maju untuk diagnosis, ya kamu maju untuk intervensi dan sebagainya, itu sangat random sekali gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa menjelaskan, nilainya akan langsung nol gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar paham gitu ya, harus benar-benar paham dia tuh sebenarnya masalahnya apa dari awal sampai akhir proses pembentukan NCP-nya dia. Nah, ini pertanyaan spesifik yang bisa mengevaluasi dari diagnosisnya kita gitu ya. Di P-nya gitu ya, kira-kira problemnya ini baru atau enggak? Kalau dia baru, kira-kira apa namanya, ini bisa kita selesaikan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya dia bisa kita selesaikan, kira-kira urgent atau tidak gitu. Kira-kira dia masalahnya besar atau tidak. Kalau misalnya nggak besar, ya udah nggak usah diprioritaskan dulu. Kita prioritaskan dulu yang kira-kira masalahnya lebih mengancam jiwa. Makanya P itu harus benar-benar bisa spesifik, harus benar-benar bisa spesifik dan bisa at least menyelesaikan 75% masalah pada orang tersebut gitu. Kemudian ini akan mengevaluasi dari P-nya gitu ya, dari problemnya. Kalau etiologinya teman-teman nggak spesifik, kalau etiologinya itu nggak benar gitu ya, nggak merujuk pada problemnya, ya kita nggak akan tahu dia itu masalahnya di mana. Dan saya misalnya kayak ada pasien diabetes. Pasien diabetes itu kan masalahnya bisa macam-macam ya. Bisa masalahnya di asupannya, bisa masalahnya di lifestyle-nya, bisa masalahnya di dukungan keluarganya, bisa masalahnya di akses ke pangannya dan sebagainya. Kalau dia masalahnya itu bukan di nafsu makannya, tapi di akses pangannya, ya kita selesaikan di akses pangannya. Kalau dia masalahnya di asupan di nafsu makannya terlalu banyak, ya kita selesaikan di nafsu makannya, bukan di akses pangannya. Begitu makanya etiologi ini harus benar-benar sesuai begitu ya, dan menjelaskan problemnya dengan sangat spesifik.
Kemudian sign dan simptomnya, apakah sign dan simptomnya ini merujuk pada problemnya atau enggak? Kalau problemnya ada di masalah diabetes, ya sign dan simptomnya tunjukkan masalah diabetesnya di mana. Jangan tiba-tiba teman-teman nulis, oh dia ada masalah karbohidrat intake gitu misalnya. Tapi teman-teman nulis sign dan simptomnya masalah apa namanya lemak gitu ya atau masalah nafsu makan dan sebagainya itu kan nggak nyambung gitu ya nggak nyambung sama problem dan etiologi yang memang kita buat begitu makanya ketika teman-teman membuat PES ini itu harus benar-benar dipahami apa sih yang nyambung gitu ya gimana sih caranya biar bisa nyambung antara P-nya E-nya sama S-nya tadi gitu. Nah, ini formatnya gitu ya. Jadi formatnya memang harus fix gitu ya. Kalau ini bahasa Inggris itu biasanya P, E, dan S itu ada apa namanya ada kata hubungnya gitu ya. Kalau bahasa Inggris related to sama as evidence by. Kalau bahasa Indonesia berkaitan dengan dan dibuktikan oleh. Jadi itu yang harus teman-teman pahami dulu. Kalau misalnya ada satu kata aja kurang di antara ini, ya akan disalahin gitu ya, akan langsung dinolkan gitu. Kenapa? Karena teman-teman nggak paham gitu ya gimana cara membuat apa namanya term yang bagus untuk diagnosisnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa merujuk juga pada ENCPT. Jadi nanti teman-teman bisa buka ENCPT. Ini punyanya Eat-Right, punyanya ada American Dietetics Association. Di situ sudah ada matriksnya, gitu ya. Di situ ada matriks etiologi-etiologi yang biasanya keluar apa namanya dan berkaitan dengan problem-problem tertentu, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya nanti kesulitan, teman-teman bisa coba merujuk pada Eat-Right ini. Nanti di situ sudah ada panduannya semua. Bisa dibaca dengan sangat baik dari proses pembentukan NCP-nya, proses pemilihan etiologinya, proses pembuatan kalimat-kalimatnya, dan sebagainya. Itu semua sudah ada di situ. Kalau di NCPT itu ada 10 etiologi yang umum gitu ya, mulai dari masalah akses, behavior, belief, cultural, knowledge, kemudian cycle function, dan sebagainya begitu ya. Itu nanti teman-teman tinggal pilih aja salah satu yang kira-kira paling menjelaskan masalah pada pasien tersebut. Kalau masalah pada diabetes, ya jelaskan aja etiologinya apa yang masalah pada pasien tersebut. Ini contohnya ya, jadi nanti kalau misalnya kita breakdown satu-satu gitu ya, misalnya, oh ternyata aksesnya perlu ditingkatkan gitu misalnya. Oh ini berkaitan dengan limited access, berkaitan dengan limited limited portable water dan sebagainya. Ini juga bisa dipakai untuk etiologinya begitu ya. Jadi etiologi itu nggak boleh ngarang-ngarang sendiri juga begitu ya. Etiologi itu harus merujuk pada buku kuningnya tadi atau di ENCPT ini gitu ya. Kenapa? Karena itu sudah ada fixed-nya, sudah ada panduan yang dia sesuai begitu ya, yang sudah sesuai dan memang sudah diberlakukan secara internasional gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya apa namanya punya teman dari Belgia, dari Rusia dan sebagainya baca NCP-nya teman-teman, mereka akan dengan sangat mudah mengerti begitu. Karena teman-teman menuliskan dengan pattern yang sama dengan yang mereka punya gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Kalau di NCPT tadi itu sudah tertuliskan gitu ya. Teman-teman bebas sih mau cari etiologinya dulu atau mau cari diagnosisnya dulu gitu ya. Tapi nanti biasanya eh, apa namanya harus saling berkesinambungan gitu ya. Kalau misalnya dia masalah di belief, biasanya diagnosis-diagnosis yang sering keluar ada di pilihan-pilihan tersebut gitu ya. Jadi biasanya akan apa namanya ada pilihan-pilihan yang memang eh, memudahkan teman-teman untuk membuat diagnosis gizi ke depannya nanti. Ini juga masih ada di NCPT gitu ya, cara-cara pembuatan apa namanya pembuatan diagnosis gizi dan diagnosis gizi sendiri itu etiologi dan problemnya itu senantiasa berubah gitu ya teman-teman. Jadi setiap tahunnya biasanya ada evaluasi untuk menambah atau mengurangi item-item apa namanya item-item problems yang muncul dari setiap penyakit dan sebagainya begitu makanya teman-teman harus update terus gitu ya harus eh, rajin-rajin baca internet gitu ya untuk melihat apakah ada IDNT atau NCPT versi terbaru begitu ya karena kalau misalnya teman-teman pakai versi-versi yang sudah kadaluarsa mungkin sudah tidak relevan lagi begitu ya teologi yang uh, ter apa namanya yang dibuat gitu ya etiologi yang dibuat untuk mendukung NCP pada setiap orangnya tadi dan biasanya ada
namanya ada statusnya gitu ya. Pada setiap NCP itu ada statusnya. Ini ada new, active, resolve, dan discontinue gitu ya. Ini di setiap NCP itu ada gitu ya. Jadi new itu untuk kasus-kasus baru yang dia baru mendapatkan nutrisi diagnosis itu biasanya akan diberikan label new gitu ya. Nanti ketika dia sudah dievaluasi begitu ya, sudah dievaluasi dan kemudian apa namanya NCP-nya tetap gitu ya, itu biasanya kita anggap sebagai kasus aktif gitu ya, kasus aktif di sini. Kemudian kalau misalnya dia sudah selesai, oh sudah selesai nih, kasusnya sudah selesai, pasiennya sudah pulang, itu kita labeli dengan key solve. Kemudian kalau misalnya dia sudah pulang, sudah berubah kondisinya dan no longer exist gitu ya, nutrition diagnosisnya kita tuliskan discontinue. Ini contoh form untuk nutrition diagnosis begitu ya. Jadi contoh formnya kayak gini gitu. Jadi bisa teman-teman nanti tinggal nulis aja problemnya apa, etiologinya apa, kemudian evidence-nya apa begitu ya. Dan nanti bisa ditulis dicentang aja pilihannya apakah kasusnya ini baru, masih berlanjut, sudah selesai atau perlu apa namanya perlu penyesuaian tertentu atau sudah discontinue kasusnya. Nah, sekarang kita bicara tentang apa saja sih sebenarnya etiologi, bukan etiologi, apa saja sih sebenarnya problems yang bisa muncul begitu ya dalam diagnosis gizi begitu. Sebenarnya ada tiga apa namanya, ada tiga domain yang paling utama gitu ya. Ada tiga domain yang bisa membagi problem tadi gitu ya, sehingga bisa memudahkan teman-teman dalam proses pencarian problemnya tadi gitu ya. Yang pertama adalah intake gitu ya, domain intake. Intake ini berarti berkaitan dengan asupannya. Misalnya, oh terlalu banyak zat gizi, terlalu banyak energi, terlalu sedikit energi, dan sebagainya. Clinical itu adalah yang berkaitan dengan tanda-tanda klinis. Gitu ya. Misalnya, oh HB-nya terlalu tinggi, oh HB-nya terlalu rendah, dan sebagainya. Kemudian behavior environmental itu adalah yang berkaitan dengan pola hidup, pola makan, kebiasaan makan, belief, culture, dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti biasanya teman-teman tinggal nyari aja gitu ya. Kira-kira masalahnya pada pasien itu apa? Biasanya akan kita prioritaskan adalah yang di intake ini. Kenapa? Karena ini yang paling mudah untuk diselesaikan duluan, gitu ya. Jadi yang intake ini biasanya akan kita prioritaskan, baru yang klinikal dan juga yang behavior, gitu. Jadi ini kalau misalnya di DNT, gitu ya, itu ada kodenya. Intake itu kodenya NI, kalau klinikal itu kodenya NC, kalau behavioral itu kodenya NB, gitu ya. Jadi nanti jangan salah, gitu ya, dalam penamaan apa namanya penamaan setiap setiap apa namanya diagnosisnya nanti gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi kalau domain intake itu contohnya kayak gini ya. Asupan zat gizi atau kebutuhannya tidak sesuai. Either asupannya menurun, asupan meningkat, atau kebutuhannya meningkat atau kurang gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap pasiennya tadi. Kalau domain klinis ini biasanya berkaitan dengan kemampuan metabolisme, kemampuan mencerna makanan gitu misalnya, yang kondisi-kondisi klinis yang kira-kira mempengaruhi proses metabolisme dari setiap zat gizinya gitu. Sedangkan kalau dengan perilaku atau lingkungan itu lebih ke behavior, lebih ke belief, lebih ke cultural, lebih ke dukungan keluarga, lebih ke pengetahuan dan sebagainya gitu. Nah, ini kita breakdown ya. Jadi satu-satu. Yang pertama ada domain intake. Domain intake itu ada 5. Ada kalori energi balance atau keseimbangan kalori, oral atau nutrition support intake, fluid intake, bioactive substance, dan juga nutrien spesifik gitu. Ini satu-satu kita bahas. Yang pertama terkait dengan kalori energi balance gitu ya. Itu biasanya ada beberapa sih yang biasa sering pakai gitu ya. Misalnya peningkatan energi expenditure, peningkatan energi intake, hipometabolism, hipermetabolism, excessive energi intake dan sebagainya. Jadi ini biasanya yang berkaitan dengan energi secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau misalnya asupan energi secara keseluruhannya itu bermasalah, tidak menimbang per setiap nutrien spesifiknya, ya kita bisa pakai MI 1.1, 2, 3, atau 4.
Yang kedua adalah oral or nutrient support intake. Ini maksudnya apa? Ini berarti eh, dia asupan oralnya nggak bagus gitu ya. Asupan secara mulutnya nggak bagus gitu ya misalnya. Oh terlalu sedikit atau terlalu banyak atau terlalu apa namanya atau harus melakukan penggantian rute makanan dan sebagainya gitu ya. Ini misalnya inadequate oral intake, excessive oral intake, inadequate enteral atau parenteral infusion, excessive enteral-parenteral infusion, atau jenis-jenis yang lainnya gitu. Berikutnya adalah nutrition related problem yang terkait dengan fluid gitu ya. Fluid ini juga masalah ya. Jadi kalau ini biasanya terkait dengan orang edema atau orang dehidrasi, orang dengan apa namanya asidosis metabolik dan sebagainya itu biasanya akan ada diagnosis terkait dengan fluid gitu ya, terkait dengan cairan. Dan jenis cairannya pun juga biasanya akan kita spesifikkan di situ. Jadi ini ada inadequate fluid intake atau excessive fluid intake. Kemudian bioactive substance ini biasanya kalau misalnya dia mengkonsumsi apa namanya dietary suplemen tertentu misalnya itu biasanya kalau misalnya dia memang bermasalah dengan itu biasanya kita bikin diagnosis juga gitu ya bioactive substance inadequate atau excessive dan juga alkohol gitu ya kalau alkoholnya berlebihan juga kita consider sebagai excessive alcohol intake ini juga sebagai problem. Nah, ini yang sering banget keluar gitu ya, yaitu nutrient specify. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada masalah pada setiap zat gizi tertentu, gitu ya, tidak peduli asupan oralnya, gitu ya, itu biasanya nanti akan kita masukkan ke dalam ini, gitu ya, ke dalam intake kelas yang nutrient specify, gitu ya. Jadi nanti nulisnya gini, misalnya yang NI 5.1 gitu ya, increase nutrient needs atau peningkatan kebutuhan nutrien. Nah, itu specify itu harus disebutkan gitu ya, harus disebutkan dia yang bermasalah apa. Misalnya increase nutrient needs fosfor, increase nutrient needs karbohidrat, increase nutrient needs glucose dan sebagainya gitu. Jadi harus dispesifikan gitu ya. Kalau ada tulisan specify di situ itu harus dispesifikan jenisnya itu apa gitu ya untuk setiap apa diagnosisnya. Jadi kalau misalnya ternyata dia masalahnya itu banyak, beruntut dan mungkin spesify-nya itu harus banyak ya berarti NI 5.1-nya itu bisa banyak gitu ya bisa beberapa kali keluar di dalam diagnosisnya. Kemudian protein energi malnutrition, kemudian protein energi intake inadequate, kemudian nutrient needs specify juga imbalance nutrien ini semuanya masuk dalam kelas nutrien. Kemudian ini kalau subclasses untuk fat and cholesterol, ini nanti ada inadequate fat intake, excessive fat intake, inappropriate intake of food fats ya. Jadi kalau misalnya ini biasanya untuk orang yang hiperkolesterol dan sebagainya, itu nanti akan dituliskan dengan subclasses gitu ya. NI 51.1, 3 dan sebagainya. Yang kalau subclass ini biasanya nanti sudah spesifik ya untuk fat dan kolesterol, untuk protein, untuk karbohidrat and fiber, kemudian dan sebagainya gitu ya. Jadi biasanya subkelas yang seperti ini, yang sudah ada subkelasnya ini harus benar-benar sudah spesifik gitu ya. Sudah spesifik untuk setiap bagian, misalnya karbohidrat, fiber, dan kalau misalnya ada yang spesify seperti ini harus dispesifikan gitu ya. Misalnya inappropriate intake of type of carbohydrate, contohnya misalnya manosa, glukosa, trafinosa, dan sebagainya gitu ya. Jadi harus dispesify di sini ya, kalau ada tulisan spesify-nya. Ini contohnya, contoh penulisan gitu ya. Asupan serat inadekuat, berarti kurang ya, asupan seratnya kurang, berkaitan dengan, oh dia orangnya ternyata melakukan diet rendah serat nih, melakukan diet rendah serat jangka panjang, dibuktikan oleh asupan serat yang lebih, yang kurang dari 25 gram, dan pasiennya punya riwayat short bowel syndrome. Nah nanti ini mungkin teman-teman akan lebih paham ketika sudah dietetik begitu ya, nanti karena harus paham dulu alur-alur penyakitnya gitu ya, jadi nanti baru teman-teman bisa menuliskan sign dan simptomnya dengan lebih jelas di situ. Kemudian ada subclasses untuk vitamin, ini juga harus dispesify ya. Jadi kalau ada specify seperti ini harus dispesify. Misalnya, oh dia excessive vitamin intake, vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan sebagainya. Oke, begitu juga dengan yang mineral ya. Yang mineral juga harus dispesifikan. Jadi nanti uh, inadequate mineral intake iron gitu misalnya dan sebagainya.
Ini contohnya, asupan lemak berlebihan berkaitan dengan kurangnya akses pemilihan. Jadi akses juga boleh ya. Jadi apa namanya eh, etiologi gitu ya. Kalau misalnya memang itu bermasalah sekali, dibuktikan oleh kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi serta frekuensi atau porsi makanan yang tinggi. Contohnya seperti ini gitu ya. Tapi nanti sign dan simptomnya sebenarnya teman-teman harus lebih spesifik lagi sih di sini. Misalnya, oh kadar trigliseridanya kalau tinggi itu seberapa, angkanya berapa dan sebagainya itu harus dituliskan semua. Kemudian clinical domain atau NC begitu ya. Ini yang berkaitan dengan kemampuan metabolisme atau ingestion dari apa namanya setiap nutrien begitu ya. Jadi kalau misalnya di clinical domain ini biasanya terkait dengan abnormalitas struktur ya, struktur pada apa namanya saluran pencernaan kita gitu ya. Di sini ada tiga classes, ada functional, biochemical, dan juga berat badan gitu di sini. Nah, ini NC1. NC1 ini terkait dengan functional class. Ini biasanya terkait dengan kesulitan untuk menelan, mengunyah, kesulitan memberikan ASI, atau perubahan GI function. Misalnya, oh ternyata dia punya SBS, short bowel syndrome. Oh ternyata dia punya lesi atau punya perforasi gitu, ya, ada bolong di lambungnya gitu misalnya. Atau oh ternyata dia esofagusnya nggak nyambung nih. Atau ternyata dia atresi ani itu dia nggak punya anus begitu ya misalnya. Jadi itu ada perubahan-perubahan fungsi secara pencernaan begitu ya, yang mana itu nanti harus dikonsider sebagai cara atau pathway pemberian makanan pada orang tersebut begitu ya. Nah ini juga harus dituliskan di situ. Nah ini masuknya ke NC. Kemudian kalau yang biochemical ini biasanya terkait dengan tanda-tanda kimia gitu ya. Misalnya altered nutrition related lab value ini nanti biasanya buktinya misalnya dengan kadar hemoglobin, kadar albumin dan sebagainya. Cuma harus diperhatikan di sini yang kita tuliskan di sini yang terkait dengan lab value hanya yang bisa kita intervensi saja secara kegizian. Jadi kalau misal ternyata tanda-tandanya, oh ternyata tandanya itu penanda kanker yang tidak bisa kita selesaikan misalnya secara genetik dan sebagainya, ya harus dihilangkan, tidak boleh masuk ke dalam apa namanya diagnosisnya ini. Kemudian kalau misalnya ada food medication interaction, kalau ada impact nutrient utilization, itu juga masuk dalam domain yang biochemical. Nah, ini yang sering sering banget terjadi gitu ya, yang paling sering dipakai juga gitu ya. Misalnya, oh ada underweight, ada involuntary weight loss, ada penurunan atau peningkatan berat badan secara signifikan, ada overweight, ada obesity begitu ya. Ini juga harus dituliskan gitu ya. Ini menjadi kategori yang ketiga, yang weight gitu ya, body weight changes di sini. Berikutnya yang juga harus dituliskan adalah yang behavior dan environmental domain gitu ya, atau NB. Di sini ada tiga classes, ada knowledge and belief atau pengetahuan dan kepercayaan, ada physical activity and function, dan juga ada food safety and access. Nah, sini nanti teman-teman tinggal pilih aja sih sebenarnya ya apa namanya diagnosis yang kira-kira paling tepat untuk orang itu. Misalnya, oh ternyata pengetahuannya kurang, oh ternyata self monitoringnya kurang, oh ternyata dukungan keluarganya nggak bagus, itu harus dituliskan di sini. Nanti tinggal dipilih aja. NB ini cukup banyak sih ininya ya apa domain-domainnya, dan itu biasanya etiologinya juga sangat spesifik sekali. Jadi teman-teman harus bisa milih etiologi dan problem yang kira-kira sesuai untuk orang tersebut. Ini yang terkait dengan physical activity dan function, physical inactivity, exercise berlebihan, kemudian kurangnya kemampuan self care, kemudian ketidakmampuan untuk menyiapkan makanan, kemudian difficulties untuk menyuapi makanan dan sebagainya. Ini juga bisa masuk dalam NB. Ini kalau misalnya ada unsafe food intake begitu ya, biasanya akan dituliskan di NB juga, atau limited access. Ini terkait dengan ketahanan dan keamanan pangannya. Jadi biasanya dituliskan juga di NB di sini. Nah, ini gimana caranya kita bisa memilih nutrition diagnosis gitu ya. Yang pertama, yang paling penting adalah biasanya teman-teman akan kita minta dulu untuk melis sebanyak-banyaknya nutrition diagnosis yang bisa teman-teman buat gitu ya dari pasien itu. Nanti misalnya, oh udah ketemu nih 10 diagnosis, 20 diagnosis gitu ya. Itu kan nggak bisa kita selesaikan semua dalam satu hari gitu ya. Makanya biasanya kan kita bikin mana sih yang secara nutritionally important gitu ya. Mana sih yang kira-kira paling penting dan paling apa namanya paling mengancam jiwa gitu ya. Kalau misalnya tidak kita selesaikan saat itu ya otomatis orangnya kan goodbye gitu ya. Makanya harus diselesaikan dulu gitu ya secara
apa namanya, harus diprioritaskan mana yang kira-kira paling urgent untuk diselesaikan duluan. Kemudian biasanya nanti akan kita seleksi juga secara sains sistem, etiologi, begitu ya. Jadi nanti bisa lebih tepat sasaran gitu. Jadi nutrition diagnosis itu kadang dia cuma keluar satu, dua, itu nggak masalah gitu ya. Jadi nggak harus 10, 20 juga gitu. Yang penting teman-teman tahu, di antara sekian banyak diagnosis yang kira-kira paling urgent untuk bisa diselesaikan itu yang mana gitu. Paling urgent untuk diselesaikan, paling mengancam jiwa dan itu mungkin materi dari saya terkait dengan nutrition diagnosis. Jadi nanti mungkin bisa lebih sering aja ya untuk baca-baca apa namanya, buku-buku dan juga laporan-laporan, catatan laporan kakak kelas gitu ya. Nanti coba aja dilihat kira-kira nih apa namanya, cara penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit gitu ya. Ketika teman-teman sudah tahu asesmennya itu apa, biasanya nanti secara diagnosis akan mudah juga gitu ya, asal teman-teman detail di asesmennya. Dan jangan tiba-tiba ada di diagnosis tapi nggak ada di asesmen. Jadi yang teman-teman tuliskan di dalam diagnosis itu hanya yang ada di dalam asesmennya saja. Itu mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman. Jelas? Permisi Pak Dani, izin Mm-mm, bertanya. mm-mm, Ya, terkait tadi Pak, yang soal problem itu kan ada banyak kode gitu ya Pak, yang mm-mm, ada di IDSP. Nah itu mm-mm. waktu nanti kita sudah di rumah sakit gitu, itu kita hafalin atau gimana ya Pak? Kalau kode angkanya nggak harus begitu ya, nggak harus dihafalkan, tapi tulisannya harus dihafalkan. Karena yang penting kan tulisannya ya, misalnya impaired apa, altered apa kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa apa namanya, familiar gitu ya, familiar dengan problem-problem yang biasa keluar di rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit nggak jauh-jauh kok, biasanya cuma ya perubahan kebutuhan energi, apa peningkatan kebutuhan energi, penurunan kebutuhan energi, atau peningkatan kebutuhan karbohidrat atau yang lainnya gitu ya. Jadi nggak yang semuanya harus dihafalin, enggak, teman-teman pilih-pilih aja. Nanti biasanya akan, kalau sudah biasa megang pasien, nanti biasanya akan tahu gitu ya mana kira-kira problem yang sering keluar gitu ya, jadi itu yang biasanya teman-teman harus hafalkan gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama ini Pak mau tanya satu lagi. Mm-mm, Eh, jadi kan tadi kalau mau susun diagnosis itu eh apa kita se- maksudnya mikir banyak problem gitu kan. Terus habis itu mm-mm, diurutin mana yang paling urgent. Dan tadi mm-mm. di situ saya masih belum bisa nangkep itu maksudnya kayak gimana, bisa minta tolong dijelasin lagi nggak Pak? Oke, misalnya nih, misalnya kita punya 10 diagnosis gizi gitu ya. Misalnya, oh ada perubahan, apa, ada penurunan kebutuhan Na, kalium, kemudian Fe, zinc, fosfat, energi, karbohidrat, protein dan sebagainya gitu ya. Banyak gitu ya, misalnya penurunan kebutuhan yang memang dia dia yang harus diasup dalam dietnya. Ya itu kita prioritaskan. Kira-kira di antara 8 10 ini itu mana yang paling mengancam jiwa? Mana yang paling apa namanya, harus dilakukan duluan gitu ya. Jadi biasanya NCP itu kan setiap hari ada evaluasinya, setiap hari ada perubahannya, setiap hari ada progress reportnya gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan hari ini, ya diagnosisnya dihapus aja dulu begitu ya. Diagnosisnya diselesaikan, tidak perlu dilibatkan dulu begitu ya. Kita selesaikan dulu yang kira-kira harus diselesaikan hari itu. Nanti kalau misalnya kondisi pasiennya sudah baik gitu ya, nanti misalnya besoknya gitu ya, eh, kondisi pasien sudah baik dan dia siap untuk ditambahkan diagnosis-diagnosis yang lainnya untuk diperbaiki, nanti baru bisa ditambahkan diagnosis-diagnosis yang lainnya gitu. Gitu sih. Jadi harus bisa menentukan prioritasnya dulu gitu. Oke Pak. Berarti kalau diagnosis gizi ini tuh eh, jadi pasien masuk rumah sakit, terus Mm-mm, misalnya dia opname gitu kan ya mm-mm, Pak berarti. mm-mm, Terus kayak kita observasi dulu apa mm-mm, pasien ini seperti apa dan segala macam. Terus jadi setelah ada diagnosis ini baru kita bisa menentukan diet pasiennya gitu. mm-mm, betul, betul. Oh, oke oke Pak. Karena intervensi itu nanti baseline-nya dari diagnosisnya. Kalau diagnosisnya belum ada, biasanya intervensinya nggak akan jalan.
Oke oke. Oh, berarti itu alasan kenapa ketika pasien masuk itu biasanya dikasihnya TKTP dulu, terus kayak tiba-tiba mungkin beberapa menit kemudian bisa berubah jadi RGRL atau segala macam gitu bukan? Betul, betul, Ah, betul, betul. terima kasih Pak Domi. Iya, sama-sama. Ada lagi? Jadi bisa berubah secepat itu gitu ya. Jadi misalnya hari pertama, oh kok dia masih dapat RGLL gitu misalnya. Nah, nanti besoknya dia udah dapat eh, apa makanan lunak, besoknya dapat diet hemodialisis misalnya dan sebagainya itu bisa sangat mudah sekali berubah gitu. Karena memang harus menyesuaikan tadi. Ada lagi yang mau ditanyain? Jelas? Ini mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman baca-baca aja dulu ya, baca-baca contoh-contoh soal, baca-baca contoh-contoh laporan kakak kelas, baca dulu IDNT-nya, baca dulu NCPT-nya gitu ya. Itu nanti baru ketika teman-teman sudah selesai baca itu, bahasanya nanti baru, oh ngerti nih maksudnya apa yang disampaikan Pak Domi gitu ya. Karena memang kalau misalnya hanya ngedengar kuliah yang seperti ini, biasanya cuma awang-awang aja gitu ya, teman-teman harus benar-benar bisa paham secara praktikalnya seperti apa gitu. Ya, gitu. Yakin nggak ada yang tanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya akhiri sekian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat liburan.